Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi seri ke-5 dari kuliah kriptografi dan keamanan jaringan. Di kuliah sebelumnya kita sudah perlihatkan model dari penggunaan kriptografi secara matematik, yaitu ketika kita punya teks kita akan dienkripsi, dan dalam proses enkripsi ini kita menggunakan kunci. Kemudian hasil enkripsinya disebut sebagai sandi atau cipher, dan semacamnya ya. Sandi, cipher, cipher bahasa Inggris, sandi bahasa Indonesia, atau teks yang tersamar. S. Kemudian ini diterima oleh pihak lain, mitra kita. Kalau oleh mitra kita, teks data tersamar itu didekripsi dengan kunci dan akan dihasilkan teks yang bisa dibaca kembali. Nah, dalam perjalanan di tengah ini, pengiriman ini, bentuknya bagi orang lain akan terlihat sebagai satu rangkaian teks atau apapun data yang teracak. Jadi itu penggunaannya secara matematik. Nah, operasionalnya bagaimana? Sebagai contohnya gitu ya, mudahnya itu kalau kita punya sistem email misalnya. Nah, sistem email kita di browser kita mungkin ada aplikasi, di gadget kita ada aplikasi email, atau di PC kita, di komputer ada aplikasi email. Kita mengetikkan teks tadi itu, teks yang kita ketikkan di email ini secara umum akan dikirim lewat internet, kemudian dibaca oleh penerima. Ini pengirim. Ini pengirim ngetik teks email, kirimkan lewat internet, diterima. Nah, di internet sendiri, email ini akan melalui perjalanan panjang. Pertama, email kita akan diterima oleh mail server somewhere di internet ini. Mail server dari yang digunakan pengirim. Kemudian mail server yang digunakan pengirim ini akan mengirimkan teks ini ke mail server yang lain. Mail server yang lain yang digunakan oleh pengguna. Nah, pengguna lewat internet akan membaca email itu di mail server yang digunakan oleh penerima. Jadi perjalanannya seperti itu. Nah, itu secara logiknya. Jadi minimal ada dua mail server yang terlibat, satu mail server yang digunakan pengirim dan satu mail server yang digunakan penerima. Ya, kadang kalau pengirim dan penerimanya menggunakan server yang sama, itu ya servernya hanya satu. Tapi bisa saja seperti itu berbeda fisiknya karena dikelola oleh organisasi yang berbeda. Memang di masa lalu setiap organisasi itu biasanya mengelola sistem email sendiri. Misalnya di UGM ada server email dengan domain ugm.ac.id. Ini misalnya ugm.ac.id. Ini Prastowo. Nah, ini alamatnya ini ya, Prastowo, alamat domain ugm.ac.id ini dikelola oleh organisasi UGM itu dulu. Jadi zaman dulu itu setiap organisasi itu mengelola sendiri.
perguruan tinggi itu mengelola sistem email sendiri-sendiri. Nah, mungkin ini di ITB ac.id misalnya, ini servernya ITB atau UI atau ITS atau Gunadarma, UIN dan semacamnya. Nah, ini masing-masing organisasi, termasuk mungkin pemerintah ya, pemerintah GoID, DKI GoID, Jogja GoID. Nah, itu masing-masing organisasi itu mengelola sistem email sendiri-sendiri. Itu dulu. Nah, belakangan ini karena mengelola sistem email itu tidak mudah, banyak hal yang harus diperhatikan dan sering dikerjain orang gitu, dirusak, dimanfaatkan untuk menyebar email yang gak jelas dan sebagainya. Pengelolaan sistem email itu tidak mudah, maka banyak yang kemudian mengambil cara gampangnya lalu menyerahkan pengelolaan itu ke pihak ketiga. Misalnya Google itu punya server Gmail namanya. Nah, servernya itu besar, dikelola oleh tim yang bekerja 24 jam dengan sangat baik menjaganya, sehingga katakan sekarang emailnya UGM prastowo@ugm.ac.id, ini mailboxnya, kotak suratnya itu dititipkan di Gmail, sehingga kalau saya menulis email di gadget saya, di PC saya, maka email ini akan dikopikan ke server Gmail Google, servernya Google. Nah, mungkin katakan penerima mail servernya UI barangkali, mungkin mahasiswa UI atau semacamnya, di sana juga menggunakan Google, itu juga UI ACID juga dikelola oleh Gmail. Jadi sebenarnya pengelolaannya ada di sana. Tapi logiknya itu masing-masing pengguna elektronik mail itu menghubungi server yang terkait dengan domain name yang dia gunakan. Nah, ini perjalanannya bisa panjang. Mail server yang terlibat di dalam pengiriman email dari satu domain ke domain yang lain, itu tradisinya zaman dulu itu bisa dilakukan secara berantai. Jadi misalnya zaman ya awal-awal sistem email UGM.ac.id ini dikembangkan, itu kita menggunakan koneksi yang ada di BPPT, namanya IPTECnet. Jadi koneksinya IPTECnet, sehingga sistem email kita itu perjalanannya melalui IPTECnet. Nah, kemudian bisa saja nanti email itu kalau memang dikirimkan ke seseorang di luar negeri, di Kanada atau di Eropa atau di Cina atau dimanapun, nah itu akan jalan-jalan teksnya itu dari satu server ke server berikutnya. Jadi itu yang terjadi dengan elektronik mail. Sekarang mungkin lebih sederhana, karena sekarang banyak berlaku server-server email yang kemudian menjadi semacam tempat pemondokan gitu, hosting. Nah, nanti pengelola email itu menggunakan server yang sama, sehingga perjalanannya tidak harus kemana-mana. Tapi kita bayangkan dulu bahwa elektronik mail yang kita ketik itu berjalan kemana-mana. Ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak pengelola elektronik mail, orang yang mengelola elektronik mail. Tradisinya elektronik mail itu ditulis dengan teks biasa, kan diketik gitu, diketik kayak telex, kayak surat kita itu kan teks biasa, dan dia pada dasarnya itu bisa dibaca oleh para pengelola ini pada dasarnya, awalnya dulu. Karena saya ingat dulu ketika mengelola sistem emailnya UGM itu kadang teman-teman dosen sendiri itu keberatan kalau pakai email UGM.ac.id. Saya tanya kenapa, ya nanti bisa kamu baca email saya. Makanya dia lebih senang pakai waktu itu Yahoo Mail misalnya, atau yang lainnya. Nah,
Nah, sama saja sebenarnya ya, pihak Yahoo juga bisa membaca apa yang kita ketikkan di sistem email mereka pada waktu itu. Ya, tapi alasannya ya itu kan mereka kan nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tertarik untuk baca isinya. Tapi kalau saya serahkan ke server yang kamu kelola, nanti kamu iseng baca-baca. Padahal sebenarnya yang terjadi kalau sudah berjalan dengan user yang banyak, itu sistem email ini akan mengelola amat sangat banyak pesan, sehingga tidak mudah untuk melihat satu persatu. Nah, itu dulu dengan teks itu. Nah, belakangan ini mungkin ada yang dikenal sebagai, katakan pernah kalau kita pakai WhatsApp gitu misalnya, itu sesekali akan muncul pesan mengatakan bahwa di WhatsApp itu menggunakan end to end encryption. Apa artinya end to end encryption itu? End ujung, dari ujung ke ujung encryption. Enkripsinya ada proses enkripsi yang dijalankan dari ujung ke ujung, seperti saya sampaikan tadi. Pada dasarnya sistem email itu akan mengirimkan pesan kita yang kita teks ke target tujuannya itu siapa, itu bisa melalui beberapa server, bisa server emailnya sendiri, dan juga di internet sendiri itu paket data itu juga dikirimkan secara beranting dari satu router ke router berikutnya. Jadi mungkin bisa dicek, katakan kalau dari tempat kita ya, dari UGM misalnya, atau dari rumah ya, dari rumah di PC saya ini. Nah, kemudian saya ketikkan perintah untuk melihat routingnya, katakan kita trace, kita lacak routing dari, katakan PC saya di sini ke mungkin dari PC ke gadget. Nah, gadget saya ini kalau menggunakan paket data, dia lewat kartu halo tadi, lewat jaringannya Telkom. Nanti kalau saya kirim pesan dari, katakan PC saya ini, dia akan paket datanya itu akan jalan-jalan kemana-mana. Pertama, dia akan jalan ke servernya IndiHome, karena ini koneknya ke IndiHome. Jadi di servernya routernya IndiHome masuk ke sana. Dan dari router IndiHome diteruskan ke routernya UGM, karena yang saya langgan itu IndiHome yang VPN ke UGM. Nah, ini datanya jalan lagi ke UGM. Nanti dari UGM, karena UGM itu melanggan internetnya lewat Telkom, ya dia akan balik lagi ke routernya Telkom. Jadi dari router Telkom akan diteruskan ke, katakan ke pengelola Telkomsel. Kemudian Telkomsel akan mendistribusikannya paket-paket data itu lewat BTS dan seterusnya sampai ke gadget. Jadi paket data dari PC saya di depan saya ini ke gadget saya ini bisa jalan-jalan lewat mungkin 4, 5, bahkan sampai 8, mungkin lebih router-router. Nah, di tiap simpul jaringan ini ada potensi data itu bisa dibaca oleh orang lain. Ada potensi, meskipun membacanya tidak mudah, tapi ada potensi bisa dibaca. Nah, kalau data kita super rahasia gitu, nggak tahu. Kalau saya sebagai dosen kelihatannya tidak punya data rahasia, karena semua pekerjaan saya itu untuk keperluan pendidikan. Yang semakin banyak orang tahu semakin baik. Ya, untuk pendidikan, mendidik siapa saja. Jadi kalau semakin banyak orang tahu tentang apa yang saya kerjakan itu semakin baik, karena memang itu pekerjaannya di pendidikan. Tapi bisa saja ada orang yang punya pekerjaan lain, mungkin di kepolisian bagian apa,
pesan rahasia atau di Kementerian Luar Negeri, di lembaga sandi negara atau apapun itu, punya kepentingan untuk merahasiakan pesan yang dia kirim ke sana kemari, maka perlu ada cara, gitu ya, ada cara untuk menyembunyikan itu. Nah, yang tadi enkripsi di sini itu di dalam sistem email itu zaman dulu ada tawaran, mungkin sekarang masih ada, jarang orang menengoknya, tawaran untuk mengirimkan dalam bentuk tersamar, dalam bentuk sandi. Jadi dikirimkan dalam bentuk tersamar, dalam bentuk sandi, sehingga email kita ini pada saat di level kita ngetik di aplikasi tempat kita ngetik itu kita sudah login dengan password dan sebagainya. Jadi di sini ini sudah ada kunci untuk melakukan enkripsi email yang kita pakai di sistem email kita di pengirimannya. Nah, kemudian kalau sistem atau teks kita sudah di enkripsi, maka yang akan jalan-jalan di internet ini dari node ke node yang lain, dari server satu ke server yang lain, itu bentuknya sudah teracak, sehingga kalaupun nanti ada kesempatan bagi pengelola simbol-simbol itu untuk membaca datanya, mendapatkan datanya, kalau dibongkar ya yang dia dapatkan hanya sederetan angka atau huruf yang acak yang dia tidak bisa membacanya. Nah, kemudian ini jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Yang jalan-jalan kemana-mana itu paket-paket data yang teracak tadi itu isinya, sehingga kalaupun nanti ada orang berkesempatan bisa membacanya, dia tidak mendapati sesuatu yang berarti di situ. Nah, kemudian setelah data jalan kemana-mana, pada akhirnya akan sampai ke penerima. Nah, di sisi penerima ini dia untuk membacanya di sistemnya itu tersimpan kunci yang dipakai untuk membaca itu. Jadi tersimpan kunci yang dipakai untuk membaca. Nah, dalam hal ini ada dua kunci ini. Kalau kemarin kita bicarakan kalau sistem enkripsinya itu simetris, dua kunci ini harus sama. Padahal ini kan sesuatu yang rahasia. Di sisi pengirim, ini pengirim mengenkripsi dengan suatu kunci, dikirim lewat internet, diterima, kemudian di penerimaan ini didekripsi, tapi enkripsi dan dekripsinya ini kan harus menggunakan kunci yang sama, sehingga pengirim dan penerima harus bersepakat nanti mengenkripsi dan dekripsinya menggunakan string apa, menggunakan teks apa, menggunakan data yang mana. Ini harus dikirim. Nah, jadi harus ada menyepakati kunci dari pihak pengirim dan penerima. Nah, nanti di kuliah berikutnya kita akan bicarakan tentang key exchange, bagaimana kita mempertukarkan kunci. Karena kalau pengirim dan penerima ini ada di lokasi yang berjauhan di Indonesia dan Amerika ini kan, lalu bagaimana? Apakah kita harus pulang mengcopy data, kemudian dimasukkan ke sistem emailnya, lalu dibawa pergi? Nah, itu yang barangkali biasa dilakukan di diplomatik gitu ya. Jadi kedutaan itu mungkin, saya juga tidak tahu persis bagaimana mereka bekerja, tapi katakan pada saat berangkat ke luar negeri, nah mereka membawa bekal kunci yang kemudian disepakati untuk enkripsi. Bisa saja seperti itu. Kalau masih ingat kuliah kriptografi sempurna, jadi dua-duanya sepakat membuat random number yang benar-benar random, kemudian di copy jadi dua, satu ditinggal, satu dibawa. Nanti kalau mau berkomunikasi, random number itu yang dipakai untuk kuncinya. Itu idealnya begitu. Tapi tentu kita tidak bisa ya harus pulang lagi, pergi lagi, pulang lagi, atau bahkan mungkin mengirimkan kurir untuk bawa kunci dan sebagainya. Nanti kalau kurirnya
rampok di tengah jalan kan ya repot. Jadi mesti ada mekanisme untuk bertukar kunci tanpa harus kita jalan. Itu ya, nanti ada kuliahnya tersendiri untuk membicarakan tentang berbagai macam mekanisme berbagi kunci. Tapi yang penting sekarang kita bisa memahami bahwa enkripsi itu perlu dilakukan kalau kita ingin merahasiakan pesan yang kita kirim, untuk menjaga apabila supaya teks kita yang jalan-jalan di banyak router atau server yang dalam penguasaan orang lain, itu misalnya katakan kita pakai Gmail, itu kan ya routernya, servernya itu dalam penguasaan Google, kemudian itu dipakai untuk mengirim pesan ke Facebook misalnya, ya, lalu di bawah penguasaan Facebook. Jadi penguasa jalur data itu dari organisasi yang sangat beragam, banyak sekali gitu ya. Belum lagi yang operatornya, ada Telkom, ada Sprintnet atau Singtel atau segala macam operator yang menyelenggarakan pengiriman data. Itu juga mereka ada potensi kalau ada orang nakal di dalamnya itu, kemudian mencoba-coba untuk melihat apa yang dikirimkan oleh nasabahnya, semacam itu. Nah, kalau itu nanti berurusan dengan katakan data nasabah perbankan dan sebagainya kan lebih rahasia lagi, karena lalu bisa dipakai untuk coba-coba mentransferkan dana dari satu yang secara tidak legal. Jadi itu pentingnya encryption. Yang disebut sebagai end-to-end itu adalah enkripsi dan dekripsinya dilakukan di aplikasi yang digunakan langsung oleh pengirim dan penerima. Jadi end-to-end. Karena di sistem jaringan komputer internet sekarang itu dalam perjalanannya juga sudah ada semacam mekanisme untuk menyembunyikan data dalam perjalanan. Jadi katakan ini benar-benar kabel gitu. Kalau kita pakai kabel ini benar-benar bisa dikupas. Kalau kabelnya kabel jaringan semacam ini, UTP ini benar-benar bisa dikupas oleh orang dan kemudian diambil sinyalnya. Itu bisa dilakukan semacam itu, lalu bisa dianalisa dan kemudian ya kalau pinter lah, kalau secara umum ya sulit sekali, tapi bisa didengarkan. Nah, sinyal ini yang lewat jaringan ini juga biasanya di sistem jaringan yang sudah menjadi layanan publik itu juga sudah menggunakan mekanisme enkripsi juga, menggunakan nanti kita bicarakan kalau kita sampai ke bab IP secure, IPsec atau nanti SSL, secure socket layer dan semacamnya, itu sudah ada enkripsinya. Tapi enkripsinya di tengah-tengah di sini, di dalam perjalanan dari satu node ke node berikutnya begitu. Kalau end to end itu enkripsinya di depan di sisi pengirim dan kemudian dekripsinya di belakang. Jadi apapun di dalamnya ini mau dienkripsi atau tidak oleh penyelenggara jaringan, itu user bisa merasa sedikit aman karena pesan yang dia kirim itu akan terlihat acak di tengah jalan. Itu Nah, sampai di sini kita masih bicara tentang enkripsi yang menggunakan kunci enkripsi dan kunci dekripsi dengan password yang sama. Oke, mungkin itu dulu pemahaman kita dan bagaimana password itu digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, nanti di kuliah berikutnya kita akan mendiskusikan pertukaran kunci, karena pada dasarnya katakan kita pakai WhatsApp atau Telegram atau itu kan si pengelola itu mengatakan end-to-end enkripsi, cuma enkripsinya pakai apa, kuncinya apa dan sebagainya kan kita sebagai user juga nggak tahu gitu.
Nah, jadi kita kalau ingin benar-benar merasa aman gitu ya, mungkin belajar kriptografi ini untuk melihat apa yang terjadi di dalam aplikasi itu, sehingga kita benar-benar ada rasa aman. Nah, ya sekarang pura-pura nyaman saja, mungkin nanti kita tahu persis gitu, lalu kita bisa lebih merasa aman atau kemudian menjadi merasa tidak aman, bisa saja setelah kita tahu bagaimana mekanismenya. Baik, itu dulu kuliah kita dengan topik makna dari N to N enkripsi dan contoh operasionalnya seperti apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.